Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya wabarakatuh. Allah. Akhirnya turun dari Gunung Everest. Lanjut. Bunda. Iya, sorry saya telat saya. Apalagi nih, salah hotel kita. Ada Ustadz Hanafi rupanya. Assalamualaikum, akhi. Warahmatullahi Masya Allah. wabarakatuh. Dinda Rifa. Bunda semua. Ya, Mbak De, anak Umi, Fandi, siapa? Olan, Masya Allah. Ya, silakan dilanjut lagi perbincangannya. Kayaknya asik nih. Silakan. Iya, sedikit lagi. Jadi ya di situ saya sadar kayak ya saya cuma merapatkan syaf di sini. Jadi yang cuma satu yang saya pesan sama Kak Olan, untuk saya pribadi dari hati saya yang paling dalam, saya ngerasa kebenaran itu perbedaan saya dengan binatang, saya dengan yang tidak menghambakan diri, perbedaan saya dengan makhluk-makhluk lain di luar sana adalah sujud saya. Adalah sujud saya. Jadi saya titip ke Kak Olan, nanti begitu ada waktunya kakak sujud sama pencipta langit bumi beserta isinya, saya minta itu aja. Itu karena saya ngerasa itu yang memisahkan saya dengan makhluk-makhluk atau binatang-binatang atau orang-orang yang tidak memiliki Tuhan di luar sana. Itu aja, Kak Olan. Iya Bang Saan. Bang Zuma, kalau ada yang mau disampaikan? Atau belum? Saya pikir nggak perlu dilama-lamain ya. Memang kalau Olan sudah berniat untuk mengikrarkan syahadat, saya pikir langsung saja Bang Zuma. Dan kalau memang yoga ada di bawah, silakan ditemani kakakmu Dek naik ke atas. Mudah-mudahan itu juga menambah semangat dan perjuangan kita. Ini awalnya perjuanganmu, Olan, itu kita semuanya berawal. Sekarang masih banyak orang-orang insya Allah akan kembali ke fitrah. Mungkin karena Olan, karena yoga. Jadi yoga naik ke atas, kita mulai saja daripada kita menunggu lama gitu. Saran saya, silakan lanjut. Assalamualaikum Gurunda, assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Olan, Iya, silakan. Olan. Ya, ini gimana? Langsung atau Kita gimana? langsung aja ya. Kita langsung aja ya. Ya, langsung aja. Kita langsung aja Ini ya. saya pakai selendang dulu ya. Iya. Bentar. Olan kalau bisa open cam Dek. Iya, pakai selendang dulu bentar. Iya. Jadi Gurunda, Aki, Ustadz, semua yang ada di sini, beliau tadi siang update terus perjalanan beliau pergi ke pasar, pergi ke mall atau kemana. Bener-bener dia mempersiapkan yang udah dipersiapkannya. Dia harus beli ini, dia beli kerudung, bagus warna apa, euforianya itu loh untuk malam ini. Dan dia memang bener-bener buta dengan Islam. Dan dia ketemu sama adiknya itu cuman 1 kali, dan itu mungkin dalam hitungan nggak lama, paling sejam 2 jam. Mungkin Kak D dipanggil yoga ke atas mungkin biar lebih Enggak, komplit. stop. Sudah Uni, sudah. Jangan dinaikkan yoga. Kalau misalkan dia nyimak di bawah. Oke. Silakan kita lanjutkan saja proses adatnya kalau Ulan sudah siap.
Ya kalau Olan udah siap, ya Dek. Boleh mungkin yang lain kalau mau ditambahin. Gurunda silakan Gurunda. Masya Oke. Allah. Ya buat semua sini. Kayak Masya Allah cantik sekali adikku Olan. Kayak ibu negara ya kan? Subhanallah. Mirip banget sama yoga dia ya. Nah, nih teman-teman, nyaksi ini loh Miss Olan. Mungkin Gurunda kita langsung aja dulu ya. Kita sadatkan Olan. Siap, Dek? Silakan. Iya, oke. Masya Allah, ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa ya, yang terjadi di tengah-tengah kita. Ini bukan mimpi, tapi ini adalah kenyataan. Bagaimana saudari kita ini, Ade Olan, kemudian sampai kepada Islam yang tadinya benci, yang tadinya kemudian tidak simpatik dengan Islam. Tapi sepanjang beliau kemudian melihat perdebatan, diskusi dengan apapun itu yang terjadi di dunia sosmed ini, ternyata justru menghantarkan beliau untuk ke Islam. Ya, ini adalah satu hal yang sangat luar biasa. Kebencian mengantarkan menjadi cinta. Oke, mungkin kita syahadat ya. Nanti sahabat-sahabat yang lain kalau ada ingin dipertanyakan ke Dinda Olan, disilahkan. Boleh ikuti saya ya. Tangannya yang kanan telunjuk menunjukkan kita satu Tuhan. Satu tangan. Masya Allah, ikuti saya. Bismillah. Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah, Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu alla an la ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa tidak Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. adalah Rasul utusan Allah. Allahu Akbar. Sah. Masya Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Subhanallah. Jadi sahabat-sahabat sekalian ya, disaksikan banyak mata memandang ya. Kita lihat bagaimana seorang kakak memperjuangkan adiknya untuk memiliki sebuah keyakinan yang benar. Namun sekuat apapun penolakan seorang hamba ketika hidayah itu datang, maka tak ada yang mampu menolak itu. Itulah yang terjadi. Kita menjadi saksi sejarah dalam hidup Olan dan keluarganya dengan adiknya, bahwa Islam itu akan datang kepada siapapun yang menggunakan akal sehat. Di balik layar tadi saya komunikasi dengan beliau, teman-teman sekalian. Beliau mengutarakan banyak hal yang sempat membuat saya pun terharu dengan cerita beliau, dan itu adalah fakta real yang dia ceritakan karena dipersaksikan oleh beberapa tim kita di sini ya.
termasuk yoga sendiri, dan juga Mbak D, ada Fandi juga, yang kemudian di belakang layar banyak memberikan masukan bagaimana Islam ini, ya. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah, masya Allah. Dinda Olan bisa ikuti saya juga sekali lagi, boleh? Ya boleh kan? Dan aku bersaksi bahwa Yesus hanya makhluk ciptaan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, masya Allah. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada Ustadz kita, Ustadz Muhammad Hanafi, untuk mendoakan adik ini. Demikian, masya Allah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kak Olan, sambil tolong diaminkan Kak Olan, mudah-mudahan menjadi wasilah pelantara Arasy Allah malam ini di bulan Rajab, teman-teman. Masya Allah. Dan semua itu atas kehendak Allah, dan tidak ada yang kebetulan. Tidak ada yang kebetulan. Semua skenario yang terbaik dari Allah, tolong diaminkan ya, Kak Olan. Amin. Agar kiranya kami semua yang termasuk muslim yang di bawah, ada sekian ribu orang nonton, jadi wasilah hajat, keinginan dikabulkan. Dan termasuk mungkin ada keluarga Kak Olan yang belum dapat taufik hidayah, mudah-mudahan dapat taufik hidayah juga Kak Olan. Dan itulah bukti daripada luar biasanya doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan dzakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat. Wa taqdilana ya Allah biha jami'al hajat. Wa taqdilana ya Allah biha jami'al hajat. Sebutkan keinginan hajatnya teman-teman semuanya, siapapun, hajat apapun sebutkan. Wa taqdilana ya Allah biha jami'al hajat. Wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ghfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna saghira. Sebutkan nama ayahanda dan ibunda kita masing-masing, teman-teman. Sebutkan namanya, bayangkan wajahnya ayahanda ibunda kita masing-masing, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Ya Allah, ampuni dosa kami, dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Bila mereka masih ada yang hidup, ya Allah, jadikan kami semua anak yang saleh, yang berbakti kepada mereka pada sisa umur kami dan umur mereka, ya Allah. Jikapun ada yang sudah meninggal dunia, kedua orang tua kami, ya Allah, jadikanlah kuburannya raudhah min riyadil jinan, taman dari taman surgamu, ya Allah. Allahumma ghafir li ummati sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampunilah umat baginda Nabi Muhammad. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Ya Allah, sayangilah umat baginda Nabi Muhammad. Allahumma astur ummat sayyidina Muhammad. Ya Allah, tutuplah aib dan kesalahan umat baginda Nabi Muhammad, karena begitu banyak perjuangan dari sahabat-sahabat kami semua, ya Allah, termasuk dari organisasi kami API ini, ya Allah. Begitu banyak orang yang sedang ingin mengobok-obok, menghancurkan, tapi kami semua yakin, ya Allah, di barisan ini, ya Allah, hanya kepadamu kami bertawakal, ya Allah. Dan kami minta, ya Allah, luruskan niat kami semua di API ini, maupun yang bukan API, yang sedang berdakwah, tujuannya karenamu, ya Allah. Allahumma jebur ummat sayyidina Muhammad. Ya Allah, hiburlah kesedihan umat baginda Nabi Muhammad. Kami begitu sedih, ya Allah. Kalaulah dengan orang kafir kami tak begitu sedih, ya Allah. Tapi ketika kami menjadi sedih, ketika kami harus melawan dengan sesama muslim kami, ya Allah, hibur kami, ya Allah. Berikan kami kekuatan iman, Islam, kemampuan, ya Allah, untuk bisa menjadi sedikit saja, tanamkan di hati kami rasa rahman dan rahimmu, kasih sayangmu, ya Allah, hingga kami mampu merangkul semuanya, ya Allah. Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad. Perbaikilah, ya Allah, kondisi kami, ya Allah, umat baginda Nabi Muhammad dalam kondisi sedang berdakwah ini, ya Allah.
Allahumma afi ummat Sayyidina Muhammad. Ya Allah, sehatkan dan afiatkanlah ya Allah umat baginda Nabi Muhammad. Allahumma fad ummat Sayyidina Muhammad. Ya Allah, wahai Tuhan kami, jaga dan rawatlah umat baginda Nabi Muhammad. Allahumma arham ummat Sayyidina Muhammad rahmatan ammatan ya rabbal alamin. Ya Allah, sayangilah kami umat baginda Nabi Muhammad dengan rahmat yang luas, wahai Tuhan semesta alam. Allahumma ghafir li ummati Sayyidina Muhammad maghfiratan ammatan ya rabbal alamin. Ya Allah, ampunilah ya Allah kami semua ya Allah dari dosa-dosa yang kami ketahui maupun yang tidak kami ketahui, yang kami sengaja maupun yang tidak kami kesengaja ya Allah. Umat baginda Nabi Muhammad dengan maghfirah yang luas ya Allah, wahai Tuhan semesta alam. Allahumma farrij an ummati Sayyidina Muhammad farajan ajilan ya rabbal alamin. Ya Allah, lega dan lapangkanlah umat baginda Nabi Muhammad dengan lega lapang yang segera ya Allah, wahai Tuhan semesta alam. Allahumma syrah bil Qur'ani sudurana. Ya Allah, luaskan dada kami semuanya, tanamkan di hati kami rasa cinta kepada Al-Quran. Jadikanlah kami ya Allah dari sisa umur kami yang ada ini menjadi orang-orang yang penghafal Al-Quran, hafiz dan hafizah Quran, faqih Al-Quran. Jadikanlah kami ya Allah menemukan pasangan-pasangan yang hafiz dan hafizah Quran, hafal Quran, faqih Quran, mampu menjalankan isi Al-Quran, dan memiliki anak keturunan yang hafiz dan hafizah Quran, yang faqih Al-Quran, yang mampu menjalankan isi Al-Quran, dan pada akhirnya kami dicintai Al-Quran, mendapatkan syafaatnya Al-Quran di yaumil uzma nanti. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Demikian kami lanjut. Ya, Gurunda mungkin ada yang mau disampaikan, Gurunda. Iya, mungkin boleh nggak kita tanya jawab nih sama Dinda Olan? Masya Allah, doanya Ustadz kita tadi luar biasa ya, mudah-mudahan diijabah semuanya doanya. Amin. Boleh tanya sesuatu nggak? Boleh. Gimana nanti ini Adik Olan ini menghadapi gejolak yang ada? Karena pasti ada gejolak kalau misalnya keluarga udah tahu, kalau para penghujat yang selama ini berkomunikasi dengan Adik Olan, ada beberapa orang yang mungkin di antaranya, ya saya nggak sebutkan namanya di sini, tapi paling tidak kemudian adalah yang saya sendiri pernah berdebat dengan mereka. Kira-kira apa yang Adik Olan ini akan katakan kepada mereka? Kok tiba-tiba berubah, yang tadinya justru mendukung, memberikan materi kepada mereka yang menghujat ini, kok tiba-tiba justru dirimu yang meluk Islam gitu? Kira-kira jawabannya apa gitu deh? Boleh nggak saya tahu? Ya, kalau soal itu, ya pro dan kontra itu pasti ada. Pasti mereka itu membilang saya itu seperti pengkhianat, itu pasti saya dengar. Bilang saya yang lain, ya itu pasti saya dengar, itu pasti ada. Cuman di sini, tidak mungkin Bang, saya pungkiri keimanan saya hanya karena mendengarkan mereka, gitu ya. Dan satu lagi, selama saya hampir 3 bulan ya, 2 bulan ya. Dalam 2 bulan ini, saya itu jujur memang habis-habisan sama mereka gitu. Tidak sedikit pun tidak pernah saya dapatkan
hasil yang, maaf kata, yang maksimal gitu. Ya informasi palsu yang saya dapat, yang dibilang si Rifa yang ngumpetin keluarga saya, yang dibilang si Nora yang ngumpetin keluarga saya, yang dibilang Bang Zuma ngumpetin keluarga saya, yang dibilang Kak D itu segala macam sama mereka. Palsu semua. Jadi mereka cuma ingin uang saya gitu. Jadi situ ya udahlah, mau diapain gitu kan, saya nggak goblis itu mau diapain, biarlah, udah saya nggak mau mikirin ke situ. Cuman kalau pro dan kontra itu pasti ada gitu. Kalau saya sih orangnya dalam berkeluarga ya ibaratnya itu masih diiniin ya, sama didengar lah omongan saya gitu. Cuman kalau kita khawatir kan gini kan, wajar karena saya single mom, jadi yang saya pikir itu anak. Jadi ya mungkin nggak saya nampakin dulu gitu kan, karena faktor keluarga nggak akan langsung itu nggak ada gitu. Nah di situ ya udah, ibaratnya itu gini, mau gimana pun saya belajar dari adik saya gitu, banyak saya belajar dari dia. Nah kenapa jalan yang terbaik nggak kita ambil gitu. Nah itu membuat saya terguncang sampai saat ini gitu. Bahkan itu Bang ya, boleh tanya Kak D itu, nggak tidur saya berapa hari ini gitu, karena memikirkan itu nggak kayak di luar yang pernah saya, jujur saya emang benci sekali dulunya sama Islam ini, benci ya, karena saya mendengar ya, ini saya nggak takut ini kalau ada pun pendeta yang masuk, kalau ada pun yang suruhan saya masuk, nggak masalah gitu. Saya mendengar ya Islam ini maaf dikatakan teroris, bunuh-bunuhan, ISIS, segala macam, batu kotak yang saya pelajari itu ya, batu kotak, batu kok disembah, terus ya Nabi itu tukang cabul gitu. Pokoknya itu yang saya dengar, yang diajar itu gitu loh. Jadi kalau kamu mau berdebat sama mereka, ya udah, ini datanya, ini kamu bahas, ini kamu bilang kayak gitu. Jadi di situ membuat saya tuh benci gitu loh. Awal-awalnya itu saya kan ini memang mencari keluarga gitu loh. Terus ketemu, ya udah, akhirnya gabung sama mereka. Dan gabung akhirnya ya udah nggak dapat hasil apa-apa, malah dapat yang no gitu loh. Masya Allah. Jadi dapat disimpulkan kalau adik Olan ini banyak mengeluarkan dana hanya untuk kemudian mendapatkan informasi adik saya ini yang saya sayangi ini sekarang posisinya di mana gitu loh. Dan kemudian orang-orang ini karena duit berani berbohong bahwa si Yoga itu ada di Bang Zuma. Ada juga yang bilang di mana, pokoknya yang disebutkan tadi. Nah sebaliknya ada nggak dari Islam yang ada ini kenal, semisalnya saya atau Uni Rifa atau Bang Fandi, yang kemudian menerima uang demi untuk membujuk Dinda Yoga kembali ke agama sebelumnya, atau menerima uang dengan janji-janji bahwa dia akan menunjukkan tempat si adik Yoga gitu. Ada nggak dari kami, dari Muslim kayak gitu? Tidak pernah. Bahkan si Fandi itu sempat saya tawarkan, ini masih ada orangnya ya, ini demi anak saya, demi saya sendiri ya, demi Tuhan saya tawarkan, Fandi, kamu kirim nomor rekening kamu butuh berapa? 20, 30, 50? Berapa kamu inginkan? Tapi kamu tunjukkan di mana alamatnya, di mana tempat tinggal adik saya. Saya gituin.
Dan itu Bahkan dia bilang, sekiranya tadinya si Dinda Fandi ini hanya ecek-ecek mengatakan saya tahu, saya akan tunjukkan, itu dikirim betulan. ya akan saya kirim gitu loh. Sebagaimana ngirim ke yang teman-teman dari Kristen gitu kan ya. Iya, karena gini, kenapa saya percaya sama dia? Karena kan adik saya itu kan terus ke Komal dia gitu kan. Betul. Wajar saya tuh percaya. Nggak mungkin dia nggak tahu nih orang, pasti dia tahu gitu loh. Di situ. Oh. Tawaran iya, terakhir iya. kalau nggak salah berapa? 150 ya? Iya, dari keluarga. Bukan dari saya, Tawarkan tapi keluarga. keluarga menawarkan Dinda Fandi 150 juta, yang penting bisa menunjukkan tempatnya gitu kan ya. Iya, betul. Nah, itu bisa saja dilakukan Fandi. Karena kami kan nggak tahu, yang tahu cuman Fandi dengan adik Olan ini. Tapi beliau tidak lakukan dikarenakan Allah itu maha melihat. Nah, inilah di Islam itu seperti itu. Allah maha melihat hambanya, bahkan bisikan hati pun Allah tahu. Makanya umat Islam itu nggak berani mengambil resiko itu. Padahal 150 juta loh. Lumayan pakai Pandi untuk nikah kan. Tapi nggak diambilnya. Sebenarnya beliau ini, ya Dinda Fandi ini sampaikan ke saya, Kanda saya didapat tawaran uang begini. Ya saya juga diam aja. Saya melihat sejauh mana anak ini mempertahankan imannya gitu. Dan alhamdulillah ya justru menghasilkan sebuah hasil yang sangat luar biasa. Dan saya rasa ini semuanya tidak terlepas daripada upaya sahabat-sahabat kita yang lain. Ada Jibril, Mbak D, kemudian Unirifa, semualah yang ada di sini yang memperjuangkan kemudian bagaimana Dek Yoga dan kemudian membimbing Olan sampai kepada hidayah. Boleh nggak saya tahu siapa pendebat yang paling santer di antaranya yang kemudian menjanjikan tapi ternyata hoax, tidak ada kenyataan, tidak sesuai dengan fakta yang ada? Maksudnya janjinya tidak sesuai dengan kenyataan. Ada nggak di antaranya yang saya kenal? Ya, pasti ada dong, ternama Siapa loh dia nih? gitu. Siapa Enggak kira-kira? perlu aku berdisini gitu. Nanti saya kena apa kan gitu loh. Nanti di belakang layar kita omongin. Raja debat mungkin? Bukan. Raja singa? Ya, gimana ya? Ya pokoknya nanti di belakang layar kita omongin di sini. Oke. Masya Allah. Ya saya kira sementara itu dari saya. Mungkin dari Bang Handi atau yang lain, bagaimana ditanya sama adik Olan ini gimana rencana ke depannya gitu. Pendalaman Islamnya, di sini kan ada ustadz kita, atau gimana selanjutnya gitu untuk mendalami Islam ini, bagaimana dengan keluarga, apakah akan mengalami hal yang sama seperti Dinda Yoga, dia harus lari dari rumah dikarenakan penganiayaan dan pengusiran dan seterusnya. Dengar-dengar Yoga sempat giginya jatuh ya, 1 apa 2 yang permisi ninggalkan bibir. Oh, enggak, gini Bang, gini. Itu kan kejadiannya kan maghrib. Itu maghrib kejadiannya. Jadi gini, di saat maghrib itu, ya, dia pulang di tempat kerja. Jadi keluarga udah ngumpul nih, udah ngumpul. Kan gini, kesaksiannya itu kan saya tahu, cuma saya tutupin dulu. Saya nggak mau mama tahu kan, nggak mau mama tahu. Nanti kalau mama tahu, mama sakit gula kan. Nah, jadi nanti kalau dibilang otomatis mama ngedrop gitu. Jadi saya tutupin sampai orang keliling-keliling pun tutupin lah, saya iniin, saya bilang lah gitu kan. Jadi nggak tahu kenapa, mungkin hari sialnya mungkin datang keluarga besar, contoh kayak abang-abang saya datang gitu kan. Datang, ini saya jujur ya, saya nggak saya tambah-tambahin, nggak saya kurang-kurangin ya. Jadi habis datang dia mama udah tahu, dari orang nyampein tuh, anakmu, nama orang tua saya kan Lena, itu anakmu loh, Lena itu
ini dia bersahadat gini-gini, ada video dari TikTok gini-gini gini.